Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita semua tahu bahwa setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Jangankan yang hidup, yang mati juga punya masalah, ya. Dan tidak jarang masalah yang kita hadapi itu kadang-kadang begitu besar dan kompleks sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Ke kanan salah, ke kiri juga salah. Maju kena, mundur juga kena, ya. Dan itulah yang terjadi. Yang pernah terjadi ketika bangsa Israel pertama kali keluar dari Mesir. Dipimpin oleh Musa, mereka keluar dari Mesir dan sampailah mereka di tepi Laut Merah. Dan waktu itu di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir dipimpin oleh Firaun mengejar mereka. Tetapi Tuhan, bukan Tuhan, kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk membela umatnya. Dan kalau kita baca di Alkitab, ya, sementara Laut Merah di depan, ya, orang Mesir di belakang, tiba-tiba laut terbelah menjadi dua dan kita lihat bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering. Orang-orang Mesir, Firaun yang mengejar di belakangnya, Alkitab berkata, bisa tolong ditampilkan itunya, gambarnya. Orang-orang Mesir yang mengejar mereka di belakang itu roda keretanya, kata Alkitab dibilang Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang-orang Mesir tahu bahwa mereka bukan sedang berhadapan dengan bangsa Israel, tapi mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Tapi mau kembali sudah terlambat. Ketika semua bangsa Israel sudah sampai di seberang, tiba-tiba air menutup kembali, menenggelamkan Firaun dengan semua tentaranya. Dan ini bukan mitos, karena bukti-bukti arkeolog menunjukkan bahwa di dasar Laut Merah ada banyak sekali roda-roda dari kereta Mesir. Juga ada kereta dari Firaun, bahkan mumi dari Firaun ada di situ, yang masih terkubur ada di situ. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang ditulis Alkitab bukan mitos, tapi fakta sejarah, fakta Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pertanyaannya begini, itu gambar bisa ditampilkan nggak ya? Bisa, kalau bisa tolong ditampilkan. Yang pertama dulu. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak pernah berubah? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Apakah saudara percaya kalau Tuhan janji-janjinya tidak pernah berubah? Seiring dengan perubahan zaman, tidak berubah? Seiring dengan berubahnya teknologi, Tuhan tidak berubah? Saya yakin 1000% kalau orang Kristen ditanya, jawabannya pasti benar. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi ketika masalah datang, ya, betul-betul datang, faktanya seringkali terbalik. Sebagian besar orang nggak percaya. Nah, tahu dari mana saya bahwa sebagian besar orang tidak percaya? Karena ketika ada pertemuan-pertemuan doa, sangat sedikit yang datang, gitu loh. Itu faktanya.
Sangat sedikit dalam pertemuan doa orang-orang percaya yang datang. Padahal masalah tambah lama, tambah banyak. Betul nggak? Kalau dulu saya ketemu orang-orang tanya, gimana kerjaan? Wah, luar biasa, bagus, ya, maju, puji Tuhan. Kalau sekarang gimana bisnis? Sepi, Pak. Ya, semua sepi. Ya, berarti masalah bukan tambah sedikit, tambah banyak, tapi yang doa juga makin sedikit. Ya, ya. Satu hari ada sebuah night club didirikan di dekat gereja. Dan night club ini begitu ramai dikunjungi oleh orang sampai pagi hari. Dan ini sangat mengganggu gereja yang ada di sana. Tempat parkirnya semuanya jadi sempit semuanya gara-gara ada night club yang bersangkutan. Jadi kalau gereja punya acara jam 7 malam, susah cari tempat parkir. Dan bukan hanya itu saja, itu mengganggu atmosfer yang ada di sekeliling gereja. Itulah sebabnya gereja mengajak seluruh jemaat untuk mengadakan doa 1 minggu penuh. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya Tuhan bekerja dan menutup night club tersebut. Dan seluruh jemaat menanggapi dengan antusias. Semua datang untuk berdoa. Setiap malam mereka datang untuk berdoa. Dan karena begitu banyak jemaat datang untuk berdoa, berita itu menyebar ke seluruh kota. Karena kota itu bukan kota yang besar, penduduknya tidak terlalu banyak. Akibatnya semua orang mendengar bahwa gereja itu sedang berdoa supaya night club di dekatnya tutup. Apalagi disertai dengan flyer-flyer yang mengajak jemaat untuk berdoa. Orang-orang Kristen di kota itu untuk ikut mendoakan. Dan tidak terlalu lama, baru hari kelima, pada satu malam tiba-tiba turun hujan yang deras disertai dengan kilat yang menyebabkan menyambar night club tersebut. Dan night club tersebut terbakar habis. Dan esok harinya, oh ya, saya lupa cerita bahwa berita itu dan flyer-flyer itu ternyata sampai juga kepada owner dari si pemilik night club. Dan ketika terbakar night club itu, keesokan harinya si owner menyewa seorang pengacara dan datang kepada pengadilan menuntut agar gereja tersebut mengganti kerusakan yang ada. Karena menurut dia, gara-gara jemaat dan gereja tersebut berdoa, itu yang menyebabkan night club terbakar habis. Nah, waktu tuntutan itu datang, gereja juga tidak mau kalah. Gereja juga menyewa seorang pengacara, dan pengacara ini berkata bahwa kejadian tersebut, petir yang menyambar, itu adalah kejadian alam biasa, bukan karena doa jemaat. Lalu pengadilan mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulan dari pengadilan? Bahwa si pemilik night club percaya akan kuasa doa, sedangkan gereja dan jemaat yang berdoa tidak percaya akan kuasa doa. Pertanyaannya, kalau saudara ditanya, saudara ada pada posisi itu, saudara ada di mana? Saudara ada di bagian si pemilik night club, atau saudara percaya kepada apa yang dikatakan oleh pengacara gereja? Mana saudara?
Gak ada yang bisa jawab. Bingung? Ya. Banyak orang berdoa tapi tidak percaya bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi banyak orang Kristen tidak percaya. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan yang bernama J.B. Phillips melihat ada banyak orang Kristen berdoa, percaya kepada Tuhan, tetapi mereka punya asumsi bahwa Tuhan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berkuasa. Ya, Tuhan itu terbatas dan Tuhan itu tidak terlalu peduli akan kehidupan umatnya. Itulah sebabnya J.B. Phillips menulis sebuah buku yang judulnya adalah Your God is Too Small. Tuhanmu terlalu kecil. Ya. Isinya adalah menyindir orang-orang yang mengatakan percaya, tetapi faktanya tidak. Faktanya mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sangat besar. Nah, Alkitab kita mencatat banyak sekali kisah-kisah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang supranatural secara cukup terperinci. Nah, pertanyaannya, kira-kira kenapa Alkitab kita penuh dengan cerita-cerita mujizat baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru? Kenapa ditulis begitu detail di dalam Alkitab? Kenapa kira-kira? Supaya kita orang percaya, orang Kristen tahu dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Dan yang kedua, kisah-kisah itu ditulis supaya kita orang-orang Kristen tahu dan tahu, bukan hanya percaya saja, tetapi juga mengalami apa yang dialami oleh orang-orang percaya di dalam Alkitab. Dan tema besar kita bulan ini adalah experiencing God's power, mengalami kuasa Tuhan. Dan tema hari ini adalah encountering God's power in faith, atau perjumpaan dengan kuasa Tuhan melalui iman. Nah, hari-hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bagaimana caranya mereka bisa mengalami kuasa Tuhan. Mereka bisa encounter itu berjumpa, mengalami sendiri, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, melalui iman dan kepercayaan mereka. Kita mau lihat di Perjanjian Lama bagaimana, di Perjanjian Baru bagaimana. Kita mau bandingkan dan kita mau lihat, kita mau ambil kesimpulannya, apa persamaannya, apa perbedaannya. Supaya apa? Seperti saya sebutkan tadi, supaya saudara dan saya, kita semua bisa mengalami kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah tersebut. Ya, nah, jangan sampai saudara disebut orang percaya, datang ke gereja setiap minggu, tetapi nanti di akhir tahun ketika ada ruang kesaksian, saudara semua kebingungan mau saksi apa. Sementara saudara mendengar bagaimana orang-orang, teman-teman saudara menceritakan pengalaman pribadinya, mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, menolong mereka secara supranatural, membuat mereka level up. Sementara saudara sendiri cuma jadi penonton dan cuma terkagum-kagum. Hebat ya. Tapi saudara sendiri tidak pernah mengalaminya. Ya, yang pertama, seperti saya ceritakan tadi, kita mau lihat peristiwa tentang Musa. Bagaimana Musa dan bangsa Israel melihat mujizat Tuhan.
Laut Merah terbelah. Kita akan baca dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ketika bangsa Israel menghadapi masalah, mereka berseru-seru kepada Musa dan Musa ngomong sama Tuhan. Gak ada jalan keluar, tidak ada mau maju salah mundur, salah ke kanan padang gurun, ke kiri padang gurun. Dan ketika tidak ada jalan keluar, mereka berkata kepada Musa, dan Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan ngomong sama Musa. Dia bilang, angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah air. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi Musa, dapat perintah seperti itu di depan bangsa Israel yang mau melempari dia dengan batu, yang marah sama dia karena mereka menganggap Musa yang menyebabkan mereka bakal binasa karena maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Dan Tuhan suruh saudara angkat tongkat, kedangkan di atas Laut Merah, maka Laut Merah akan terbelah. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Apa yang akan saudara lakukan? Taat atau bilang Tuhan ini main-main atau gimana? Kenapa Tuhan tidak habiskan saja bangsa Mesir? Kenapa kita suruh Musa suruh kedangkan? Kalau nggak terjadi gimana? Kalau saudara jadi Musa, apa yang saudara lakukan? Taat atau minta alternatif lain sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa tolong yang lain aja Tuhan. Kalau nggak terjadi saya, pertama malu, kedua bisa jadi tertawaan, ketiga tetap akan mati dibunuh. Kalau nggak mati dibunuh sama bangsanya sendiri, dibunuh sama bangsa Israel. Ya, kalau saudara jadi Musa, beranikah saudara berkata-kata dan bertindak seperti itu? Waktu itu saudara, Musa tidak punya pilihan. Karena tidak punya pilihan, daripada mati konyol, lebih baik dia taat. Mudah-mudahan Tuhan menggenapi janjinya. Masih mungkin ada harapan, sedikit harapan masih ada. Saya mau beritahukan kepada saudara, perlu keberanian, perlu iman untuk berkata-kata, mengucapkan kata-kata iman itu perlu keberanian, dan perlu keberanian juga untuk bertindak. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu ketika bangsa itu mau melempari dia dengan batu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dia berani ngomong seperti itu? Dia berani ngomong seperti itu? Padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena dia belum pernah lihat. Kalau kita doain orang sakit, mungkin karena kita pernah lihat di YouTube. Ya, kita usir setan karena kita pernah dengar dan lihat. Ini belum pernah, saudara. Ini belum pernah. Tapi Musa berani. Musa perlu keberanian untuk berkata-kata. Lalu, apa berikutnya? Ayat 21. Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu
Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika Musa selesai berkata-kata, laut terbelah dan mereka bertindak, mereka berjalan di tanah yang kering. Musa dan seluruh bangsa Israel berjumpa dengan kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan laut terbelah. Ada kuasa yang begitu besar yang membelah laut merah. Pelajarannya apa yang kita ambil dari sini? Iman untuk taat sekalipun belum pernah melihat. Taat walaupun kita belum pernah melihat dan belum pernah melakukan hal itu. Kalau itu adalah perintah Tuhan, taat saja. Dan itu yang terjadi. Karena apa? Karena iman dan percaya. Yang kedua, tokoh yang kedua yang akan kita lihat adalah Abraham. Abraham ini adalah bapak orang beriman. Dia beriman kepada apa? Dia beriman kepada janji Tuhan. Abraham itu dia tinggal di Ur Kasdim. Sudah tua, sudah mapan. Cuma nggak punya keturunan aja, tapi sudah tua dan sudah mapan. Apalagi? Tapi Tuhan bilang, Abraham, kamu pergi, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan keluargamu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu, maka aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Kamu artinya dia bakal punya keturunan. Kamu akan jadi bangsa yang besar dan kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Herannya ya, walaupun dia waktu itu belum kenal siapa Tuhan itu, ketika dia tahu Tuhan berbicara kepada dia taat, dia percaya dan dia pergi. Kejadian 15 berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan bukan hanya itu, Ibrani 11 ayat 8 sampai 11 bilang begini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 11, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham patut dijadikan bapak orang beriman karena dengan iman dia percaya. Karena iman dia beroleh kekuatan. Karena iman dia mengalami janji-janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan yang belum pernah terjadi sama sekali. Orang umur 100 tahun punya anak. Istrinya umur 90 tahun punya anak. Karena ia percaya kepada janji firman Tuhan. Jadi pelajarannya kita ambil dari Abraham karena iman. Karena iman. Musa karena iman, Abraham karena iman. Yang ketiga, Yosua. Yosua mengalami mujizat Tuhan ketika dia mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari
Setiap hari 1 kali, pada hari yang ketujuh 7 kali, dan pada hari yang ketujuh setelah 7 kali dia meniup trompet sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan tembok Yeriko yang begitu kokoh, tebal dan besar roboh. Kenapa Yosua bisa mengalami semuanya itu? Karena iman, karena percaya dan taat kepada apa yang firman Tuhan perintahkan kepada dia. Bukan karena kehebatan Yosua, tetapi karena ketaatan Yosua. Ada seorang wanita bernama Hana. Dia tidak punya anak, sedangkan madunya punya anak. Sehingga dia merasa diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Sehingga dia datang ke bait Allah. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dengan iman, ia melahirkan seorang anak. Dan karena iman, dia mengalami mujizat Tuhan. Semua dialami karena iman. Iman dalam doa yang penuh dengan pengharapan. Alkitab mencatat seorang nabi yang luar biasa namanya Elia. Dia berperang melawan 400 nabi Baal dan 450 nabiah dari Asitoret. 850 nabi lawan 1 nabinya Tuhan, Elia. Dan waktu itu mereka mau menurunkan api turun dari langit. Dan karena iman, maka turunlah api dari Tuhan. Karena iman, api tidak turun pada persembahan nabi-nabi yang menyembah Baal dan Asitoret. Dan api dari Tuhan menghabiskan semua persembahan yang disusun oleh Elia. Semuanya karena iman, saudara. Sekarang kita mau lihat di perjanjian baru. Apa yang menyebabkan orang-orang di perjanjian baru mengalami mujizat dari Tuhan? Yang pertama kita lihat dari Markus 5 ayat 27-29. Ada seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah dengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus itu sangat penting. Itulah sebabnya kenapa kita perlu bersaksi. Itulah sebabnya kita perlu memberitakan Injil. Karena kalau kita tidak pernah bersaksi dan tidak pernah memberitakan Injil, maka orang tidak akan pernah mendengar tentang Yesus. Dan ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, apa yang terjadi? Imannya bangkit. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan akibatnya dia menjadi percaya dan timbul keberaniannya. Dia mulai mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan ingat sekali lagi, ketika dia percaya, dia bertindak. Iman selalu melibatkan ketaatan dan tindakan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita perlu dengar firman Tuhan. Kita perlu berani berkata-kata, mengucapkan kata-kata iman. Dan yang ketiga, kita perlu bertindak dengan iman. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, kalau saudara suatu hari mobil saudara
kehabisan bensin di tengah jalan, apa yang akan saudara lakukan? Kalau saudara hanya sekadar duduk dan berdoa, saudara percaya Tuhan, aku percaya Kau pasti mencukupkan segalanya, dan saudara tidak pernah bertindak dengan pergi untuk beli bensin, saudara tidak akan pernah dapat gitu ya. Iman itu membutuhkan kepercayaan dan membutuhkan tindakan. Iman itu perlu aktif, iman itu bukan pasif. Iman itu perlu punya keyakinan, tetapi perlu bertindak. Jadi perempuan ini, dia bertindak, dia melangkah dengan resiko yang tidak sedikit. Resikonya dia akan dilempari batu, akan ditendang, akan diusir, karena seorang wanita yang sedang menstruasi tidak boleh menyentuh orang-orang yang normal, sehingga menyebabkan orang-orang jadi najis. Tapi karena dia berani bertindak, dia mengalami mujizat. Iman kadang-kadang mengandung resiko, menantang resiko. Perlu nekat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi wanita ini mengalami mujizat karena iman. Yang kedua, ada seorang perwira di Kapernaum. Dia anaknya sakit dan hampir mati, sehingga dia datang mencari Yesus. Perwira ini bukan orang Israel. Perwira ini orang Romawi. Dan orang Romawi penjajah bangsa Israel. Mereka biasanya merasa harga dirinya lebih tinggi daripada bangsa Yahudi. Tetapi saat dia menghadapi anaknya mau mati, dia mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, dia pergi sendiri. Dia datang sendiri. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang, katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Yesus mau datang. Yesus mau datang, bukan tidak mau. Tapi dia bilang, enggak perlu. Katakan saja sepatah kata. Karena apa dia katakan itu? Karena iman. Karena percaya. Ternyata saudara ya, ternyata baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, semua orang yang mau mengalami mujizat, yang mau encounter God's power, sarannya cuma satu. Apa? Iman. Percaya, berkata-kata, dan bertindak. 3 hal itu kita perlu katakan. Kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas itu, bahwa Dia sanggup apapun persoalan saudara hari ini. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, apa saja. Kita perlu berani mempercayai Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan di Alkitab tidak ada satupun yang dikecewakan. Dia tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Janjinya selalu digenapi. Tapi dimulai dari percaya. Dan bukan hanya percaya, kita perlu berkata-kata. Iman itu perlu diungkapkan. Kita perlu menyatakan diri kepada orang-orang bahwa kita percaya. Orang-orang perlu tahu, alam semesta ini perlu tahu, dunia ini perlu tahu bahwa kita percaya kepada janji firman Tuhan. Dan untuk itulah kita perlu berkata-kata. Dan tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi kata-kata harus disertai dengan tindakan. Dan ketika orang bertindak, maka mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan.
Kalau kita tidak sanggup gimana? Kalau kita tidak sanggup, ajak orang lain untuk bersepakat. Satu hari ada seorang yang lumpuh. Dia mau masuk ke dalam, ada Yesus di dalam rumah. Dia tidak bisa masuk karena begitu banyak orang di dalam. Tetapi dia ajak 4 orang kawannya. 4 orang kawannya sepakat angkat dia. Angkat dia lewat atap, dibongkar atapnya rumah orang, dan diturunkan orang itu ke bawah. Dan iman ke-4 orang ini membuat orang yang lumpuh ini bisa bangkit berdiri kembali. Kalau saudara tidak punya cukup iman, kita butuh teman-teman. Kita butuh kesan. Kita butuh teman-teman segereja untuk sama-sama berdoa. Setiap hari Rabu di tempat ini jam 11 sampai jam 12 siang kita mengadakan break and pray. Kita mendoakan setiap jemaat yang kita lihat punya masalah. Nama saudara yang punya masalah satu persatu disebut di doa itu. Tidak tahu saudara merasa atau tidak, tetapi kita yang berdoa, kita datang karena kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Karena kita percaya waktu dan tenaga yang kita keluarkan, jerih payah kita dalam Tuhan, kata Alkitab, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Memberikan segelas air putih saja kepada seseorang karena kita tahu dia adalah orang percaya, anak Tuhan. Kata Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Entah saudara mengalami mujizat atau tidak, tetapi yang berdoa, doanya tidak pernah sia-sia. Jerih payahnya tidak pernah sia-sia. Saya mendorong setiap saudara untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu sumber pertolongan. Tuhan kita itu di luar akal, bukan tidak masuk akal. Di luar akal kuasanya. Dan Alkitab menceritakan begitu banyak yang saya tidak bisa ceritakan semua. Kalau saya ceritakan tidak pernah habis. Waktunya tidak pernah cukup. Bahwa Tuhan kepingin setiap saudara mengalaminya. Tuhan ingin setiap saudara bisa bersaksi kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya bahwa Tuhan itu betul-betul hidup. Kemarin saya sempat berdiskusi ngajar DK, ngajar HB tentang persepuluhan. Ada banyak orang yang kurang percaya bahwa kita ini harus kasih persepuluhan. Dengan berbagai macam cara saya menjelaskan dari firman Tuhan. Tetapi saya bilang sama mereka, sekalipun seluruh dunia tidak kasih persepuluhan, saya akan tetap kasih persepuluhan. Walaupun hamba Tuhan semua tidak kasih persepuluhan, saya akan tetap kasih persepuluhan. Kenapa? Karena saya ngalami. Saya ngalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan janji Tuhan itu digenapi. Karena saya percaya. Dan saya kepingin orang lain juga mengalaminya. Saya ingin setiap saudara mengalami janji Tuhan. Baik secara finansial, baik secara kesehatan, masa depan, pekerjaan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang supranatural. Dia kepingin setiap kita mengalami, bukan hanya jadi penonton. Dan untuk itulah saudara perlu terlibat di dalam setiap kegerakan-kegerakan doa, terlibat di dalam pertemuan-pertemuan doa, supaya saudara bisa melihat sendiri bagaimana apa yang saudara doakan itu terjadi. Dan itu karena saudara berdoa. Kalau orang tidak berdoa, dia akan bilang, oh itu kebetulan. Tetapi kalau kita berdoa,
Kita tahu itu bukan kebetulan. Satu hari saya pernah diajak seseorang untuk mendoakan orang yang sedang stroke di Caritas. Waktu saya mendoakan dia tidak bisa bicara, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Kami berdua berdoa, mendoakan dia, mendoakan dia, lalu pulang, itu jam 11. Sore-sore saya datang, dia bisa bicara, dan tangan kakinya bisa bergerak dengan normal. Teman saya langsung bilang, karena itu temannya dia nah, doa kita dijawab, mujizat. Orangnya bilang apa? Bukan, ini bukan mujizat, ini obatnya tadi belum bekerja, sekarang sudah bekerja. Orang kalau tidak berdoa dan tidak percaya, ngalami mujizat pun dia bilang bukan mujizat. Tapi kalau kita berdoa, kita tahu apa yang kita doakan Tuhan jawab. Mengerti? Saya rindu setiap saudara ngalami ini. Saudara, untuk ngalami mujizat, kita ini perlu, saudara tahu wifi ya? Saudara tahu wifi? Semakin kita dekat dengan source-nya, ya, kita itu signalnya full terus. Selama wifi itu stabil, kita akan cepat sekali. Tapi semakin kita jauh, signalnya semakin lemah. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak. Kadang connect, kadang-kadang error. Semakin kita dekat dengan sumber kuasa itu, Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan. Semuanya jadi lancar. Heran ya, aku nggak ngelakukan apa-apa, biasa-biasa, tidak ada perubahan apa-apa, cuma semakin dekat dengan Tuhan, tapi semuanya jadi beres. Kenapa? Banyak orang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak beres. Kenapa? Karena jauh dari sumbernya. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Iman hanya timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa percaya kalau saudara tidak dekat. Dan kalau saudara jauh, saudara tidak akan bisa melihat dengan jelas. Kita perlu dekat supaya kita bisa jelas. Tuhan bilang kepada perwira itu, Tuhan bilang kepada seorang ibu dari Sirofenisia, besar iman. Di antara semua orang Israel tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini. Kepada orang Sirofenisia yang bukan orang Yahudi, dia bilang, hai ibu, besar imanmu. Tuhan kepingin kita mengalami perkara yang besar. Untuk mengalami perkara yang besar kita perlu iman yang besar. Dan untuk punya iman yang besar, kita perlu dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Untuk itulah saya dorong sekali lagi setiap saudara hadir dalam setiap pertemuan doa, hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan bilang, janganlah kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin seringlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling mendorong dan saling menasihati. Kalau kita jauh, nggak pernah datang, siapa yang mau nasihati kita? Siapa yang mendorong kita? Tapi kalau kita selalu kumpul, begitu kita kelihatan loyo, mundur, ada teman-teman yang lihat kita dan mendoakan kita dan mendorong serta menasihati kita. Iman yang menyentuh kuasa Tuhan itu bukan iman yang pasif, tapi iman yang yakin, aktif, dan bertindak. Saya menantang setiap kita untuk minggu ini mulai berani bertindak dengan iman. Apa tindakannya? Pertama, mulai berani bersaksi kepada orang-orang tentang apa yang pernah saudara alami bersama dengan Tuhan. Saksikan betapa Tuhan kita Tuhan yang besar, supaya orang tahu dan orang percaya. Kedua, kita perlu belajar memberi
Karena tanpa kita memberi, kita tidak pernah menerima. Iman itu perlu bertindak lebih dulu, memberi. Kata Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Dan kalau kita menabur, kita akan menuai. Jangan harapkan tuaian kalau saudara tidak pernah menabur. Perlu tindakan iman. Yang ketiga, kita perlu berdoa untuk kesembuhan dari orang-orang yang sakit. Ada banyak orang sakit yang membutuhkan doa-doa kita. Kadang-kadang doa satu orang kurang. Kita perlu sepakat. Perlu ada 2 orang sepakat minta apa saja. Ya, perlu ada orang yang kita doakan. Makanya kita perlu berkumpul untuk sama-sama berdoa. Yang keempat, ini mungkin agak susah, yaitu kita perlu menyatakan kasih kita kepada musuh-musuh kita. Kalau kita punya sakit hati, kecewa, kepahitan, dendam, sulit sekali buat kita bisa mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan. Kita perlu melepaskan pengampunan dan kita perlu belajar mengasihi musuh-musuh kita. Karena kita harus tahu, kalau mereka sampai menyakiti kita, kalau sampai mereka berbuat jahat kepada kita, sebenarnya bukan mereka, tetapi ada roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan di belakang mereka. Jangan benci orangnya, benci roh jahatnya, usir roh jahatnya. Kalau roh jahatnya keluar, orangnya pasti berbalik dan jadi baik. Ya, saya ingin setiap saudara nanti di cell group coba cek dari semua kisah-kisah iman yang pernah saudara dengar yang ada di Alkitab, mana yang menjadi gambaran kondisi saudara hari ini dan bagaimana cara mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan saudara tiru dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan yang sama akan menolong saudara juga dengan cara yang sama. Karena Tuhan kita pakai cara yang sama dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, karena Dia Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya undang pemain musik untuk maju.